bagaimana tuh ya ngasih experience baru loh. Rupanya ternyata tadi benchmarknya di Korea, di Jepang, di negara-negara yang space itu begitu mahal, kapsul hotel itu udah biasa. Oke guys, selamat siang. Hari ini kita ketemu lagi di Logis, Dialog Bisnis Genpi.co. Tokoh yang hadir hari ini, tapi sebelum kita sebut tokohnya, kita buka masker dulu ya. Oke. Tokoh yang hadir hari ini adalah salah satu idola saya dalam dunia marketing, dalam dunia digital. Beliau adalah Pak Muhammad Awaludin. Beliau adalah Direktur Utama Angkasa Pura II. Selamat siang Pak Awal. Selamat siang Mas Don. Sehat Mas? Alhamdulillah. Luar biasa. Hari ini kelihatan cerah Mas. Kayaknya karena barusan dapat pengumuman dari Pak Menhub. Ya. Kalau Lebaran tahun ini udah bisa mudik. Wah, kan? Luar biasa. Jadi harapannya bandara jadi rame lagi kan. Nah, selama pandemi ini Pak Awal, bagaimana jumlah traffic selama pandemi ya? Ya, kalau boleh dibilang pandemi itu kita bisa lihat pergerakannya pada saat pertama sekali Presiden mengumumkan active cases yang pertama itu persis 1 tahun yang lalu, sekitar Maret ya, pertengahan Maret 2020 ya. Dan itu yang dikenal dengan kasus Depok ya kalau nggak salah ya, gitu kan. betul. Nah, kita sebenarnya pada saat masuk 2020, saya cerita sedikit backgroundnya. Ya. Wah, optimismenya luar biasa. Karena apa? Karena di 2019 itu kan terjadi konsolidasi di maskapai. Ada ya isunya banyak lah. Dan termasuk juga ada isu kartel tarif lah, mungkin dengar ya Mas. Iya. Waktu itu. Tapi pada intinya sih sederhana, karena sebenarnya maskapai melakukan sebuah konsolidasi di operasi, termasuk bagaimana mereka juga mengoptimalkan alat produksi dan lain sebagainya. Nah, sehingga proses itu udah selesai di 2019. Dan itu 2019 November Desember tuh mereka udah cukup established kan. Nah, pasar itu bergerak cukup sangat dinamis dan luar biasa mulai bergerak di Januari Februari. Nah, itu yang saya sebut optimisme tadi 2020. Jadi untuk diketahui saja waktu itu 19 bandara P2 di Januari itu 8.700.000-an penumpang. 8.200.000. 8.700.000. Ya. Satu bulan itu. Satu bulan, dan Februari itu juga kurang lebih sekitar 7,5 sampai 7,6 juta. Itu sudah naik berapa persen dari? Nah, itu udah naik sekitar 18 sampai 19% lah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan yang sama. Iya, di periode November Desember. Padahal kita tahu November Desember itu kan juga traffic tinggi kan, karena waktu itu situasi angkutan Natal tahun baru ya. Tapi karena memang itulah yang pada saat itu, waduh ini kita optimismenya pada saat itu luar biasa ya. Betul. Nah, kita mulai agak sedikit tersadar pada saat pemerintah juga sudah mulai antisipasi kan COVID itu. Mungkin Mas Don ingat, kemudian ada pembatasan penerbangan dari dan ke mainland China kan. Iya. Penerbangan dari dan ke mainland China itu kemudian dibatasi ya. Kemudian diikuti juga oleh Kerajaan Saudi Arabia 24 Februari, kemudian ada pembatasan untuk umroh dan haji. Kan. Termasuk yang memiliki visa kunjungan biasa. Dan pada saat itu tuh yang ke China mainland ini angkanya pertumbuhannya di 2020 luar biasa ya. Luar biasa. Jadi memang kan ada trigger dari tourism, ada trigger juga dari bisnis. Tapi ya itulah, karena situasi itu kemudian terbatasi dan kemudian ditandai ada pengumuman active cases yang pertama dari pemerintah itu. 15 Maret ke atas mulai traffic mulai anjlok, dan puncaknya itu adalah pada saat pemerintah membatasi perjalanan orang, di mana Presiden langsung kan yang mengumumkan. Mungkin ingat, memasuki bulan puasa pada saat itu 24 April di Istana Bogor, Presiden mengumumkan adanya pembatasan perjalanan orang, termasuk juga Lebaran mudik dan pulang kampung itu kan kemudian menjadi sebuah hal yang dihimbau untuk tidak dilaksanakan oleh masyarakat, karena kan itu sudah masuk puasa dan masyarakat kan sudah mulai tinggi aktivitas untuk pulang kampung, mudik dan sebagainya.
Nah, Mei itulah yang paling bawah ya. Saya rasa Mei itu bandara sepi sekali, traffic drop sampai sekitar 90 sampai 95%. 95%. Bayangkan saja Soekarno-Hatta itu setiap hari pesawat itu take off landing itu 1.200 take off landing Setiap hari sebelum pandemi. Dan pada saat bulan Mei itu yang tadi pembatasan perjalanan orang itu terjadi, itu pesawat hanya terbang 100 sampai 200-an flight sehari take off landingnya. Jadi tidak sampai 10% ya? Iya, itu tadi yang saya bilang 90 sampai 95% drop gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ya itulah karena memang kita juga konsisten mendukung program pemerintah. Masyarakat juga sebenarnya patuh, disiplin. Dan selesai Lebaran, pada saat itu pemerintah mulai memberikan sedikit kelonggaran, tapi tetap dalam konteks pembatasan perjalanan orang itu terjadi. Bulan Juni bergerak ya, kemudian Juli terus meningkat, tapi masih jauh lah dari apa yang kita harapkan sebelum pandemi itu terjadi. Dan kita bersyukur karena kemudian minat masyarakat tuh tetap terus tinggi ya. Untuk traveling ya? Untuk traveling, jadi dalam artian beberapa kepentingan itu kepentingan kegiatan pekerjaan, ya, bisnis, kepentingan kegiatan keluarga dan hubungan sosial masyarakat gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan kepentingan pariwisata boleh dibilang hampir tidak ada. Hampir nol ya. Ya, karena pada saat itu kalau nggak salah destinasi juga pada tutup. Destinasi juga pada tutup, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang sangat ketat terhadap antisipasi pandemi ini kemudian juga masih sangat masih sangat tinggi ya. Dan kita itu masih beruntung karena traffic kita ini sangat kaya, sangat besar, itu didorong oleh domestic traffic gitu. Domestic traffic kita itu yang tadi saya sebut 1.200-an di Soekarno-Hatta sebagai bandara terbesar, itu boleh dibilang 75 sampai 78% itu traffic domestik. Jadi 20 sampai dari kota-kota yang menuju dan dari Jakarta ya. Jadi Jakarta atau Soekarno-Hatta kan sebagai jangkar airport, anchornya itu kan di sana gitu. Nah, saya nggak kebayang seperti Singapura, Hong Kong, Malaysia yang mereka Hong Kong sama Singapura dia nggak punya traffic domestik kan? Pasti itu. Transit, bandara transit ya. Bandara transit. Jadi pada saat recovery terjadi, memang triggernya itu di traffic domestik. Nah, pemerintah juga sudah mulai ancang-ancang memberikan stimulus dan beruntung ya Kementerian Perhubungan memberikan stimulus itu di Oktober, dan momennya tuh pas karena momennya itu adalah momen akhir tahun di mana angkutan Natal tahun baru itu kemudian juga terjadi. Jadi kita boleh dibilang traffic itu mulai terus meningkat ya sampai kemudian puncaknya di Desember. Desember itu setiap hari Soekarno-Hatta yang tadi 1.200-an itu sudah di angka 900-an Mas. Oh. Nah, 900-an itu yang tadi yang saya sebut 70 sampai 72% itu yang domestik tadi. Jadi sebenarnya kalau mau disebut waktu Desember itu domestik itu udah pulih. Sudah pulih. Cuman penerbangan yang dari mancanegara yang masuk belum karena bisa. Border kan ditutup ya, perbatasan negara itu ditutup. Bukan hanya kita saja, semua negara rata-rata melakukan itu, dan ya itu karena memang negara ingin melindungi warganya kan. Pak Awal, inovasi apa yang dilakukan pada saat turun drastis dari 1.200 kira-kira hampir jadi 100 pergerakan pesawat dalam satu hari? Itu kan jangkanya cukup lama, dari bulan Mei sampai dari Maret pertengahan Maret ya. Dari pertengahan Maret sampai mungkin lebih dari 6 bulan ya. Sampai sekarang. Itu inovasi apa yang dilakukan oleh? Ya, betul sekali. Jadi memang kalau mau jujur, COVID ini mengajarkan banyak pelajaran yang betul-betul luar biasa. Ini yang penting ini. Ya. Kita perlu dengerin ini, lebih serius ini. Jadi gini ya, kalau kita flashback sedikit, industri transportasi udara ini punya 3 kelebihan. Dibandingkan, ya saya bukan ingin kemudian transportasi udara menjadi satu-satunya dan kemudian pilihan utama, tidak, karena kan sekarang memang moda transportasi dibangun oleh pemerintah begitu banyak. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa transportasi udara ini adalah transportasi primadona di Indonesia. Ada beberapa hal. Satu, saya menyebutnya flexibility. Jadi fleksibilitas di transportasi udara ini begitu tinggi. Karena apa? Karena kemampuan
untuk mengantisipasi hal yang sangat dinamis itu di transportasi udara bisa cepat gitu. Ya. Contoh saja, sebentar lagi nih, ini kan sebentar lagi mau angkutan lebaran. Bagaimana kemudian fleksibilitas kita di angkutan lebaran dan di non angkutan lebaran itu kan dengan sangat cepat. It goes without saying, udah bisa langsung jalan. Karena apa? Karena tadi alat produksinya siap, armadanya siap, supply itu rata-rata hampir boleh dibilang nggak ada masalah, nggak ada isu. Supply itu kan ada di sisi maskapai, ada di sisi bandara. Demand traffic penumpang atau kargo kan. Dan pada saat kemudian lonjakan terjadi, kebutuhan masyarakat meningkat, fleksibilitas itu dengan cepat dia menyesuaikan. Nah, salah satu contohnya kan extra flight. Pernah denger nggak gitu loh? Era sekarang orang mau naik pesawat kehabisan tiket gitu. Hampir nggak ada, karena maskapai dia punya schedule yang juga sangat dinamis. Jadi kalau nggak extra flight, dia mengajukan ke bandara untuk extension operating hours gitu. Dan bandara itu juga sangat fleksibel. Jadi bisa terbang lebih pagi atau lebih malam. Atau gitu. Lebih malam. Dan itu dilakukan. Dan sudah terjadi. Nah itu jadi fleksibilitas itu keunggulan pertama. Saya ingin ceritakan dulu itu supaya kita melihat sisi lain dari industri ini. Kenapa kemudian COVID juga memberikan pelajaran tadi untuk kita sesuai. Itu kalau pakai kapal itu sulit. Kalau pakai kereta api terbatas, juga sulit. Terbatas. Anda mau bikin fleksibilitas seperti apa di kereta api kan? Jalurnya terbatas, jumlah gerbongnya terbatas. Terus kemudian stasiunnya juga terbatas. Iya betul. Ada persoalan security dan lain sebagainya kan, safety yang harus dijaga kan. Dia kan punya threshold maksimal. Di kapal laut kita tahu mobilitasnya kan mungkin juga terbatasan karena jarak antar pulau yang cukup jauh dan sebagainya. Nah yang kedua itu adalah kapasitas. Anda mau minta diangkut berapa? Makanya kita nggak pernah kemudian pernah kedengeran di satu periode angkutan lebaran terdengar gitu. Ada sekian ratus ribu penumpang yang tidak terangkut atau tidak bisa diterbangkan. Nggak ada, Mas. Nggak ada. Itu sudah terjadi 3-5 tahun terakhir, itu sudah terbentuk kan pola itu. Nah terus yang terakhir itu connectivity. Kenapa connectivity? Tadi seperti Mas Don bilang, ini Indonesia sangat besar. Transportasinya bukan hanya menghubungkan pulau-pulau besar, Jawa saja dan lain sebagainya. Transportasi udara yang paling sangat mudah menembus itu dari pulau besar ke pulau kecil, no issue. Tapi kalau tadi moda transportasi yang lain kan punya handicap banyak gitu. Nah ini yang saya sebut. Nah 3 hal ini saya bilang sama teman-teman saya di internal di Angkasa Pura II, jangan gara-gara COVID 3 keunggulan ini kemudian jadi hilang, jadi nggak ada apa-apa. Padahal kita sudah melakukannya dengan berbagai experience. Jadi satu tadi soal flexibility, yang kedua connectivity, yang ketiga capacity. Ya, capacity. Nah itu jadi ini pertahankan dulu nih. Nah kemudian bagaimana kemudian kita menuangkannya dalam situasi yang berbeda, dalam situasi COVID, itulah yang kemudian yang tadi yang disebut dengan beberapa inovasi, breakthrough-nya seperti apa, dan tantangan yang lain banyak ya. Jadi yang pertama itu tantangan operasional. Satu hal, bandara ini kan fix asetnya besar dan kemudian membuat atau men-trigger fix cost-nya juga ikut besar kan. Bandara sekelas Terminal 3 Mas Don, pada saat situasi normal itu memang menjadi kebutuhan, tapi pada saat kemudian seperti sekarang dia kan nggak bisa dikecilin. Betul. Kalau restoran mungkin kan bisa kita bagi 2 saja gitu loh. Satunya restoran, satunya mungkin untuk jualan retail atau apa kan. Luasannya masih sangat begitu mudah untuk di-manage. Tapi kalau bandara, terminal yang ya memang dia seperti itu. Artinya ada butuh suatu hal-hal baru yang kemudian kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan? Satu, concern kita di Angkasa Pura II ini yang penting penerapan biosafety management dan biosecurity management sistemnya ini harus jalan itu dulu, karena itu kan amanat pemerintah. Kita sebagai operator pelayanan publik, pendekatan itu mandatori harus ada. Nah sekarang bagaimana mensinkronkannya? Yang pertama adalah kita melakukan adjustment di pola operasi kita. Tadi, jadi kita udah tahu nih, wah ini kalau kita tidak hati-hati, ini bisa antara operasi, biaya,
Ya, terus terang saja kita adalah juga lembaga institusi yang mencari laba, ya, revenue kita ini bisa nggak nyambung nih kan? Ya, ya, Nah, itu yang kemudian kita sesuai. Tapi jangan sampai kemudian mengorbankan pelayanan kepada penumpang atau pengguna jasa di bandara. Sehingga yang kita atur satu adalah jam operasi bandara. Yang kedua, kita mengatur pola distribusi manusianya, orang-orang yang bekerja di bandara. Dan kita nggak bisa lagi metode pola kerjanya dengan metode pola kerja yang sistem roster biasa. Karena kalau sistem roster biasa itu menjadi layak pada saat situasinya normal. Ya, ya. Pada saat situasi pandemi seperti ini, dinamika di operasi itu yang harus mengikuti resource yang melaksanakan. Jadi jam kerjanya harus diatur. Kemudian jumlah personel diatur. Operating hours kita sesuaikan. Jadi kalau dulu mungkin pada saat operating hours-nya hanya 1-2 maskapai, itu buat kita oke-oke aja dengan resource yang normal. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi aktivitas penerbangan pun kita sinkronkan. Itu berarti kan banyak stakeholder yang terlibat di situ, Betul Pak sekali, Awal. betul Di situ sekali. ada airlines, di situ ada airnav, Ya. di situ ada customernya, masyarakatnya, ground handlingnya, transportasi daratnya, transportasi yang taksi, menghubungkan dari ya. kota Jakarta, Tangerang menuju ke Cengkareng dan sebagainya. Disinkronkan semua, sehingga kita kemudian pola kerja sistem operasi kita kemudian kita hadirkan dengan 4 pendekatan. Satu, normal operation. Kedua adalah slow down operation. Yang ketiga adalah minimum operation. Nah, minimum operation ini kita bagi lagi level 1 sama level 2. Level 2 itu seperti Kertajati. Kertajati itu bandara tidak kita tutup, tapi operasi pelayanan bandaranya yang tidak ada. Nah, sehingga konsekuensi seperti itu, resource yang menyesuaikan seperti apa, itu yang paling level yang paling maksimal kita terapkan dalam konteks tadi mengawal itu. Nah, kemudian minimum operation level 1. Minimum operation level 1 itu kita hanya mentolerir resource itu hanya boleh 30 sampai 40% saja. Termasuk Soekarno-Hatta pada saat bulan Mei, bulan Juni tadi yang saya sebut yang paling rendah, bawah tadi, paling rendah tadi, itu kita melakukan minimum operation level 1. Soekarno-Hatta sampai hari ini kita hanya mentolerir slow down operation. Kalau Soekarno-Hatta aja sampai di level slow down level hari ini level 1. Bandara 19 bandara yang lain gimana? Baru variasi. Itu yang tadi saya sebut seperti Kertajati itu minimum operation level 2. Resource kita betul-betul kita atur benar. Bandara tidak berhenti beroperasi tapi tidak melakukan pelayanan operasi ke bandar udaraan. Maksudnya artinya apa? Kalau ada situasi emergensi, orang harus divert ke Kertajati, kemudian harus melakukan pendaratan darurat di Kertajati. Personil tetap ada, pelayanan tetap ada, tapi tidak melayani operasi komersial ke bandar udara seperti biasa. Ya. Nah, itu sampai begitu tuh. Jadi sampai sekarang boleh saya pastikan dari 19 bandara yang beroperasi, ya sebentar lagi kita ada bandara ke-20, Bandara Purbalingga yang di Jawa Tengah. Itu tidak ada satupun sampai hari ini yang statusnya normal operation. Soekarno-Hatta saja masih slow down operation. Dan itu resource yang kita tolerir maksimal hanya 80% resource. Sehingga menyesuaikan juga facilities-nya, kemudian jam operasi dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu Pak Awal, kalau dari jumlah visitornya atau travelernya atau penumpangnya drop drastik begitu, ya. Revenue sama profit loss-nya gimana terusan performan Angkasa Pura? Nah, itu tadi ya, kita memang mengantisipasi shortfall di revenue yang cukup besar. Ya. Terus terang saja shortfall kita itu year on year gitu ya. Itu boleh dibilang year on year, artinya dibandingkan 2020 dengan 2019 kemarin itu shortfall kita sampai 45%. Sampai 45%, bertahap recovery sejak dari Juni sampai Desember. Drop sekali itu pada saat tadi yang saya bilang April, Mei, Juni. Kalau boleh dibilang quarter to quarter itu quarter 2 yang kita memang punya problem yang cukup besar di situ. Karena kan tadi April, Mei, Juni kita terdampaknya luar biasa.
Terus kemudian kuartal 3 mulai naik lagi, kuartal 4 mulai ngangkat lagi. Nah, dinamika di situ yang kemudian kita atur, kita tata. Pada dasarnya, saya bilang sama teman-teman, ini sudah bukan lagi bicara di functional level strategi ataupun di business level strategi. Ini udah bicara di corporate level strategi. Kalau kita memang mau melakukan sebuah kondisi yang memang sangat luar biasa ini. Akhirnya jalan dengan implementasi business continuity management kita, BCM kita buat structure-nya, dan kemudian ada 3 program besar yang pada saat itu kita jalankan. Satu adalah cost leadership. Wah, besar-besaran kita cost leadership. Potong semuanya yang tidak boleh penting. Boleh dibilang seperti itu. Yang kedua adalah cash flow management. Cash flow menjadi sebuah darah kita. Kita boleh tidak beroperasi, kita boleh melakukan apa saja, tapi kalau kemudian urusannya di cash flow ini harus hati-hati. Ya. Karena kan aktivitas perusahaan sangat tergantung di cash position dari perseroan itu atau perusahaan itu gitu. Nah, itu yang kita jaga. Nah, yang ketiga itu adalah capex disbursement. Terus terang saja karena tadi di tataran corporate level strateginya udah kita rubah, kebijakan ke bawahnya otomatis harus mengikuti gitu. Dan capex disbursement kita boleh dibilang saya melakukan, dan teman-teman direksi ya, kita memutuskan capex cut itu sampai 91%. Jadi capex kita itu waktu kita declare di RKP, kita dapat persetujuan pemegang saham itu 7,8 triliun, Mas. Dan kemudian dengan sangat cepat kita langsung melakukan penyesuaian. Capex cut-nya terjadi 91%. Yang kita sepakati pada saat kita masuk di bulan April, ya dengan segala konsekuensi, kita hanya menyediakan alokasi capex 712 miliar saja. Tapi ya itu inisiatif strategik itu, kemudian konsistensi kita mengawalnya, dan kemudian rapid testnya dilakukan secara harian, mingguan. Wah, waktu itu ketat banget kita melakukan itu. Ya, alhamdulillah sampai akhir tahun EBITDA kita tuh masih positif. Masih positif EBITDA ya. Dan mendekati angka kurang lebih sekitar 500 miliar. Tapi kalau net income ya kita loss lah. Karena kalau kita bicara net income kan kita 3-5 tahun terakhir kan investasi kita cukup besar. Belum terbentuk pola return investasinya, return on investment-nya belum terbentuk. Seperti kita baru menyelesaikan runway 3, kita baru menyelesaikan terminal 3. Itu yang sebetulnya pengen saya tanyakan, bagaimana dengan kelanjutan runway 3, bagaimana kelanjutan Alhamdulillah T4? Sebelum pandemi sudah selesai. Runway 3, East Cross Taxiway, terminal 3, proyek-proyek strategis yang masuk kategori proyek strategis nasional dan pengawasan langsung dari pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan itu udah selesai. Alhamdulillah, saya nggak kebayang juga tuh kalau kemudian misalnya dalam kondisi sekarang kita masih harus bergulat dengan situasi itu yang tidak mudah menurut saya. Dan ya itu tadi kan karena semuanya serba punya batasan kan. Nah, kalau kemudian ditanya Terminal 4 insya Allah akan masuk, tapi skemanya skema baru dengan kebijakan pemerintah yang barusan diluncurkan, yang lewat LPI, yang Lembaga Penjaminan Investasi, SWF ya, Sovereign Wealth Fund, dan kemudian nanti akan masuk ke skema itu. Jadi nanti kami membuat proposalnya, teman-teman di INA yang sebagai lembaga penjaminan investasinya nanti yang kemudian akan mengarrange untuk program-program. Jadi tetap strategis. Dalam planning gitu ya? Masih tetap jalan. Jadi kita untuk planning di project strategis tidak ada yang kita batalkan. Masih tetap on schedule, hanya kemudian penjadwalannya yang kemudian kita adjust. Luar biasa. Oke guys, ini adalah ini baru obrolan pembukaan kalau dengan Pak Awal. Jadi banyak sekali ide-ide kreatif, ide-ide inovatif yang diimplementasikan di perusahaannya dan itu sukses. Nah, banyak yang bertanya nih Pak Awal, ada istilah digital airport. Apa sih Pak itu Pak sebetulnya? Ya, jadi digital airport itu sebenarnya kan sebuah terminologi yang menurut saya, kebetulan background saya kan dari telco ya. Saya 25 tahun di telco. Terakhir saya sebagai Direktur Enterprise and Business Service Telkom, sama guru besar saya lah Pak Arif Yahya. Guru besarnya Mas Dor juga. Belajar banyak lah di situ, dan kemudian saya mendapat penugasan ke Angkasa Pura II.
Ya, buat saya bandara yang merupakan bandara masa depan itu sudah tidak bisa lagi dengan tata cara dan tata kelola yang masih sangat didominasi oleh hal-hal yang bersifat konvensional, manual, dan lain sebagainya. Ya kebayang aja kan, 2018 kita itu mencapai puncak traffic menembus pergerakan penumpang yang 112 juta. Dan bandaranya pada saat itu masih sekitar 16 ya. Ya, belum sekarang seperti 19 dan lain sebagainya. 120 juta. 112 juta. 112 juta traffic departing and arriving passengers. Kebayang nggak kalau diurus dengan cara manual kayak begitu? Ya. Saya nggak mau ya. Berarti satu bulan itu kira-kira hampir 10 juta. Hampir 10 juta. Dan Soekarno-Hatta yang memang jadi motornya kan. Ya. Karena Soekarno-Hatta itu ada magic numbers-nya. 60% itu Soekarno-Hatta. Jadi we spend for the capex 60% untuk Soekarno-Hatta. We got the revenue 60% from Soekarno-Hatta. Dan cost spending kita 60% in Soekarno-Hatta Airport. Kayak gitulah. Jadi Soekarno-Hatta memang jadi ini kita lah, jadi anchor kita, jadi jangkar kita. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang digital airport, sebenarnya itu ada 3 pendekatan yang kita bangun sejak 2016 dalam roadmap kita, Smart Airport, yang kita terus jalankan sampai sekarang dan belum berhenti sebenarnya, karena kan sequence itu kan sequence yang never ending menurut saya dalam hal pembenahan tadi. Intinya satu adalah membangun infrastrukturnya, kemudian menyiapkan digital content. Jadi infrastruktur itu kita bicara tentang digital connectivity-nya atau digital infrastructure-nya. Kemudian kita menyiapkan connected content ya, konten yang terkoneksi, karena kalau bicara smart airport atau digital airport itu sebenarnya itu bicara tentang konsep otomasi ya, dan kemudian konsep yang terkoneksi. Jadi otomasi dan koneksi itu dia menjadi satu kesatuan dalam cara berpikir kita mengemas program-program di digital airport atau di smart airport. Nah, yang ketiga itu adalah membentuk sebuah airport community yang paham dan sekaligus memahami sekaligus juga menggunakan, karena kita percuma saja kita bangun, kita siapkan kalau kemudian usernya nggak ada, usernya nggak ngerti, usernya nggak paham gitu. Nah, inilah kemudian di program transformasi digital kita secara korporasi itu ada 3 yang saya tawarkan kepada teman-teman, dan kebetulan saya sendiri yang nyusun gitu, nggak pakai konsultan gitu. karena kalau nyusun begitu saya pikir ya saya mampu lah ya. Itu pekerjaan lama. bukan mengurangi porsinya konsultan, bukan. Tapi artinya ada kombinasi antara expertise dan experience yang bisa kita kombinasikan. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kita menguatkan atau mendorong digital strateginya. Jadi karena kalau kita bicara digital airport itu dia sebenarnya bukan infrastruktur atau digitalisasi, bukan Mas. Jadi sebenarnya bagaimana sebuah konsep strategi besar yang kemudian ditata ulang, diimplementasikan di dalam pengembangan future airportnya. Jadi kalau kita bicara digital airport, it's not about infrastructure, it's about strategy menurut saya gitu. Jadi saya rasa salah kalau kemudian gampang lah digital airport ini, kita tinggal beli barang ini, tinggal beli mesin ini, beli aplikasi. Kalau nggak punya strategi ya nggak punya tatanan konsep dan cara berpikirnya. Nah, kemudian yang kedua itu harus ada leadership-nya ya. Nah, leadership ini yang penting gitu. Karena tidak bisa hanya pada direktur utamanya saja atau pada direksinya saja atau pada kepala divisinya saja, tapi ya memahami semua level harus memahami. Ya, alhamdulillah kita bangun 5 tahun terus menerus. Penyadaran itu ya memang tidak mudah, challenge-nya cukup besar juga, baik di internal maupun kita juga untuk ke eksternal. Tapi buat saya sih sederhana ya, hal-hal begitu tuh harus konsisten dan persisten gitu. Harus Jadi semua informasi tentang bandara baik itu yang difokuskan untuk internal maupun eksternal customernya semua terkoneksi ya, terkumpul dalam satu Nah, digital. Sekarang masih dalam 3 platform. Jadi ada 3 platform. Kita menyebutnya Droid model. Kita sebut Droid. Droid itu adalah digital ready for infrastructure and infrastructure development. Jadi maksudnya begini, kita belum mampu
kepentingan 3 hal. Saya nyebutnya yang seperti tadi disinggung oleh Mas Don, betul ya. Jadi kepentingan untuk internal operation kita, itu satu. Kemudian yang kedua untuk customer experience ke pengguna jasa bandara, itu 2. Nah yang ketiga jangan lupa, bandara ini kan adalah ekosistem community. Di situ ada airport, di situ ada airline, di situ ada airnav, dan di situ ada authorities, lembaga-lembaga. Ya saya menyebutnya 3A tadi ya, bercampur dengan pengguna jasa dan lain sebagainya. Jadi kebayang kan, kita nggak bisa kerja sendiri. Ini kan kerja, kalau ibarat main musik nih, main musik di orkestrasi. Betul. Dan kemudian siapa yang menjadi dirijen. Tapi itu dan lain sudah sebagainya. ada apps-nya kan Pak? Ada, sekarang 3-3-nya sudah kita lakukan. Jadi kalau kita bicara tentang untuk platform di customer experience, itu namanya Indonesia Airports. In-airport itu, In-airport. Ya. Sebentar lagi mau kita branding yang lebih keren lah Mas. Nanti perlu kita sosialisasikan di Genpi lagi. Iya. Terus yang kedua? Nah, yang kedua itu untuk internal operation. Ya. Internal operation itu kita menyebutnya iPerform. iPerform. Perform itu satu akronim yang menjadi sebuah culture internalnya AP2. Itu akronim tuh. Jadi Pride of Indonesia, Entrepreneurial, Meritocratic, segala macam. Ada sekitar 7 yang jadi akronim yang kemudian kita jadikan nama platform internal operation kita. Yang ketiga? Nah, yang ketiga itu yang kita bangun di Airport Operation Control Center kita yang mengkolaborasikan stakeholder tadi. Nah, itu jadi kita punya 3 platform di situ. Nah, saya punya cita-cita, saya bilang sama teman-teman, saya kan nggak selamanya di Angkasa Pura II. Tapi tugas kalian untuk pada satu waktu 3 platform ini dijadikan menjadi single platform. Diintegrasikan menjadi satu. Tidak mudah itu. Kalau menjadi satu itu berarti sudah punya passengernya berapa tadi Pak? 112 juta Let's setahun. say 112 juta, insya Allah kita ketemu lagi dengan angka itu ya. Ya, terus kemudian masing-masing ekosistem tadi dia akan punya publik juga, yang itu akan besar sekali. Terus kemudian di internal Bandara Soekarno-Hatta Group ya, AP2 Group, ini kan udah lebih dari 5.000 orang yang bekerja di situ. Lebih, sekarang kita mungkin ya dengan tenaga non-organik dan sebagainya kita ada hampir 10.000 ya. 10.000? Ya, hampir 10.000. Nah itu kalau mereka menggunakan platform itu sebagai aktivitas harian dan interaksi, baik itu untuk urusan bisnis, urusan ngecek, mencari informasi dan sebagainya, itu kan sudah menjadi luar biasa. Barang jadi. Ya, dan itu adalah big data. Ya, betul. Big data. Dan tinggal di-equip dengan advanced analytics dan lain sebagainya. Ya itu udah masuk skenario kita. Ya, luar biasa. Luar biasa. Inilah Pak Awaludin. Ya seperti ini kalau cara berpikir digital. Pak Awal, masih tentang soal digital. Saya belum lama melihat Pak Awal posting di Facebook ada kapsul hotel yang di airport yang itu digital model juga. Gimana ceritanya itu Pak? Nah itu tadi, jadi 2018 kita melakukan survei. Dari survei kita itu cukup surprise, Mas Don tahu pengguna jasa bandara itu ternyata 68% adalah millennial generation. 68%. 68. Iya, 68%. Hampir jadi 70%. yang non milenial kayak saya, kayak Mas Don. Kita kan bukan milenial. Kita kolonial ya. Itu 32%. 32%. Nah, makanya saya bilang, wah ini menarik nih riset ini. Itu survei kita langsung ya. Dan kemudian kita cross check, kita tabulasi dengan data lain, kita cari benchmarknya dan benar. Makanya saya bilang, hati-hati sekarang membuat sebuah konsep operasi dan pelayanan di bandara. Karena mindset, pemahaman dan kemudian implementasi kita di tataran operasi pelayanan bisa kagak nyambung terhadap pengguna jasa di bandara. 68%-nya millennial generation. Itu berarti customer-nya berubah ya sebetulnya. Berubah. Makanya saya ngotot banget sekarang ini. Itu tadi salah satu yang juga men-trigger konsep digital airport dan lain sebagainya. Kebayang nggak Mas, generasi milenial nih, anak-anak teman-teman kayak gini nih, datang ke bandara, terus masuk ke bandara udah disuruh antri ke counter check-in. Kenapa nggak begini? Lah iya, untuk kemudian sekedar dapat boarding pass, kan dongkol banget kan. Apalagi terbangnya dia nggak sama keluarga, dia sendiri.
dia cuma bawa backpack, dia nggak bawa koper, dia nggak bawa bagasi. Terus disuruh antri sama dengan orang yang lain yang bawa kopernya 5, kemudian panjang. Iya. Wah itu yang kemudian jangan kemudian terjadi sebuah misled information nih yang begini nih itu. Nah, merangkat dari yang 68% tadi kita rubah total. Makanya kemudian di dalam gedung terminal kita bikin digital lounge dan lain sebagainya. Itu kan salah satu contoh untuk bagaimana kemudian tadi mengantisipasi itu. Nah kemudian ada mitra kita, Pak Rudi itu dia bilang, saya mau ngembangin satu konsep hotel yang berbeda. Bagaimana tuh? Ya ngasih experience baru loh. Rupanya ternyata tadi benchmarknya di Korea, di Jepang, di negara-negara yang space itu begitu mahal, kapsul hotel itu udah biasa. Karena kita nyaman tahu nggak kan, sih Pak Awal sebetulnya di hotel kapsul yang kecil gitu? untuk traveler yang dia hanya butuh istirahat 6 jam sampai 9 jam 12 jam, dan malah kadang-kadang dia memang sampai nginep tidur 24 jam. Dan ada satu pengalaman kemarin, ownernya bilang sama kita di forum Instagram Talk juga, saya mengundang dia kan sebagai bicara, dia cerita ada yang booking 1 minggu dari Middle East. Rupanya mereka ingin punya home base, bisa kerja, dia kerja di co-working space, malamnya tidur di hotel kapsul. Terus kemudian dia tidak perlu dia tidak perlu ke kota karena situasi di tengah Jakarta juga lagi pandemi kan. Nah, tapi dia butuh untuk ketemu orang yang dia cukup berada di co-working space, berada di satu space, tempat, ya? Istirahat dia bisa. Dan itu juga udah disediakan di Bandara Soekarno-Hatta. Co-working space ada, dan kemudian ya mau cari makanan, minuman juga enak gitu. 24 jam. Dan ya menurut saya itu alternatif ya, karena kita kan juga ngembangkan hotel konvensional juga ada, dan baru juga beroperasi namanya Hotel Anara di Terminal 3. Jadi Terminal 3 ada hotel konvensional, ada hotel kapsul. Hotel kapsulnya dikemas dengan konsep digital airport kan. Dan itu ada di dalam airportnya ya? Ada di dalam airport, di dalam bandara. Menarik. Pak Awal, ada satu lagi yang lagi diuji coba di Bandara Soekarno-Hatta, itu mobil listrik. Gimana ceritanya, Pak? Mobil listrik ya. Jadi saya selalu menyampaikan ke teman-teman, Angkasa Pura II, bandara-bandara di Angkasa Pura II, khususnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta, jadilah bandara yang kategorinya itu adalah we are setting the trend, we are not following the trend gitu loh, just only following the trend, but we are setting the trend. Jadi kita yang ngeset trend itu seperti apa untuk layanan-layanan di bandara. Jadi kalau boleh dibilang trendsetter airport tuh harusnya Angkasa Pura II gitu. Bandara mungkin teman-teman tahu dan ingat ya, beberapa waktu sebelumnya kan layanan-layanan taksi online itu nggak ada di bandara. Ya. Dan malah kemudian dalam tanda kutip agak dilarang dan segala macam dengan pembenaran. Saya bilang justru doesn't make sense gitu. Karena apa? Karena sebenarnya masyarakat itu ditawarkan berbagai alternatif moda transportasi. Dia mau naik kereta bandara di Soekarno-Hatta sudah ada. Dia mau naik bis ada, taksi ada, Jakarta Airport Connection ada, semua ada. Bawa sendiri boleh, silakan. Nah kemudian ada alternatif lain yang kemudian taksi online. Taksi online oke, boleh saja. Nah kemudian taksi online-nya kemudian ngirim proposal ke kita, Pak, kami ingin memperbaiki, memodernisasi armada kami dengan tren yang sekarang juga electric car, electric vehicle, yang kemudian buat mereka di samping ingin memberikan sebuah experience baru untuk mengangkat brand reputasinya, dan juga kemudian tadi membuat sebuah program yang sangat bagus mengurangi emisi gas buang di bandara. Itu kan bagus banget. Gas karbon monoksida itu kan bahaya gitu. Kebayangkan kalau kita punya upaya sekian persen saja itu bisa terkurangi dengan pemanfaatan mobil listrik, wah itu luar biasa. Apalagi kalau nanti ke depan trennya seperti itu. Nah kita udah mulai itu. Dan teman-teman dari Bluebird, dia bawa mobil listriknya 25. Beruntung kita. Mereka bawa Tesla-nya 4. Iya. Gitu. Jadi kalau yang mau nyoba Tesla silakan lah ya. Nggak perlu nunggu di mana-mana ya. Nggak perlu. Jadi dan Tesla-nya saya lihat itu nggak pernah lama parkir.
datang langsung Iya. dipilih oleh penumpang, datang langsung. Jadi bisa berapa jam dia Pak beroperasi sampai di charging berikutnya? Kita sediakan SPKLU kan di bandara. Jadi mereka juga punya standar operasi, kemudian juga mereka juga punya power meternya. Kira-kira kalau memang waktunya dicas, mereka cas di situ. Jadi tinggal nyolok aja, colokan chargernya ada sih. Nah, kemudian menyusul setelah Bluebird juga Grab. Grab juga mitra kita. Nah, Grab memang dia bukan taksi konvensional kan, dia kan memang taksi online. Dan kemudian dia juga bawa brand Hyundai. Oke. Saya bilang ya silakan aja. Artinya ya siapa yang memilih kan customer kan pada akhirnya, yang mana yang nyaman, mana yang harga mungkin lebih ekonomis atau lebih kompetitif, ya silakan aja. Dan sampai sekarang layanan itu masih berjalan. Alhamdulillah lah. Jadi kalau ditanya apakah kemudian kita akan juga mengembangkan untuk selanjutnya ke mobil-mobil berbasis energi listrik, harus. Harus. Dan artinya juga ini membuat satu mindset baru di mana nanti fasilitas-fasilitasnya itu juga kita akan sesuaikan. Jangan-jangan nanti 10 tahun ke depan SPBU di kawasan bandara itu kita kurangi. Kita ganti dengan SPKLU massal. Dan sangat mungkin. Karena SPKLU itu ke depan trennya itu justru akan ada di rumah dari pemilik mobil itu sendiri. Dia akan membangun sendiri secara mandiri ya. Ya kalau nggak nanti ngecasnya di mana? Kalau selalu di area publik akan sangat sulit. Hati-hati kalau Mas Don punya SPBU sekarang. Jualnya sekarang Mas. Mumpung saya nggak punya mahal. SPBU Pak, saya punya kebun pora. Oke, Pak Awal. Kalau sekarang ngobrol soal pribadi Pak. Wah, apa nih? Kalau misalnya kuliner, Pak Awal itu suka makanan apa sih? Modern, western, atau tradisional? Kuliner ya? Ya. Kuliner tuh buat saya cuma 2 aja pilihannya. Kalau nggak harus enak, yang kedua sangat enak. Berarti apa aja oke. Artinya saya nggak terlalu milih. Cuma saya memang nggak kuat pedes aja. Kalau terlalu pedes nggak terlalu kuat gitu. Pak Awal kan orang Palembang. Ya. Sumatera Selatan kan dikenal ada dengan persoalan di pencernaan. karena kalau udah banyak kan yang pedes tuh mules gitu kan. Nah itu saya jaga aja. Tapi kalau pas. Saya juga nggak suka pedes Kak, Pak Awal, karena muka saya sudah pedes. Oke, Pak Awal, kalau minuman memilih kopi atau teh? Saya kopi. Kalau kopi Arabica atau Robusta? Yang nggak terlalu asam ya. Berarti Robusta. Robusta. Kalau brandnya saya yang pilihan saya sih Gayo. Gayo. Papua. Gayo termasuk keras Pak. Terlalu keras ya. Tapi asal jangan dicampur yang kalau kopi aja masih kuat lah. Jadi kopi yang betul-betul nggak ada campuran susunya, nggak ada campuran manisnya gitu ya? Ya kalau manis sedikit aja. Tapi kalau campur susu saya nggak terlalu suka ya. Cappuccino, coffee latte gitu. Boleh lah, sekali-sekali boleh. Supaya nggak terlalu bosen juga kan. Nggak terlalu bosen gitu. Kalau olahraga sekarang, hobi olahraganya apa Pak Awal? Nah itu dia itu yang saya itu kadang-kadang kalau dibilang olahraga yang buang waktu, kesannya tuh sok banget kan, sok disiplin waktu. Tapi kadang-kadang itu juga saya nyari yang nyari yang praktis, simple aja. Paling saya treadmill di rumah. Kalau nggak sempat treadmill pun push up aja. Ya pantesan minimal. Bapak masih kekar ya? Enggak lah. Push up-nya juga ditaker kok. Paling ya 50 kali udah cukup lah, udah cukup. Kalau olahraga permainan? Saya dulu kan kalau permainan ya golf apa gitu. Tapi itu tadi kadang-kadang saya tuh kalau ditanya disuruh milih olahraga apa kerja, mending suruh kerja ya. Kalau golf terakhir sudah handicap berapa Pak? Nah, handicapnya itu ya. Handicapnya ya handicap paling besar. 28. Nggak mungkin, nggak percaya Anda. Saya tuh nggak bakat main golf. Kenapa ya? Saya juga nggak ngerti.
belajarnya sama lama ya sama teman saya kan. Tapi kalau diukur dari keahliannya kok dia lebih jago gitu. Lebih menjiwai. Lebih menjiwai ya. Ya gimana mau pinter lah, wong lagi mau mukul kepikiran target belum tercapai. Lagi mau mukul ada WA. Ada WA udah bubar. Iya, Pak Awal, kalau berwisata itu pilihannya ke pantai atau ke gunung? Kalau saya nyari yang nyaman ke gunung saya. Lebih yang nyaman aja. Lebih nyaman, terus ya menurut saya kalau ke pantai kan ketemu kayak Jakarta yang udah panas lagi. ngadem lah. Jadi soal yang ada ya suhu ya yang dingin ya. Saya rasa tapi terlalu dingin juga saya nggak kuat. Ya kalau misalnya pas keluar negeri musim dingin, wah mending saya juga nggak keluar gitu ya. Mending yang penting-penting aja. Nggak terlalu menyukai juga kalau sampai terlalu sangat dingin. Ya artinya yang nyaman saja. Tapi kalau pilihannya antara pantai sama gunung, saya milih gunung lah. Ya, lebih orang pantai biasanya memilih gunung, Pak. Orang gunung biasanya memilih pantai ya. Iya. Oke, Pak Awal. Ada inspirasi bisnis apa yang mungkin perlu di-share ke anak-anak muda? Karena sekarang anak-anak muda kan dia sangat digital, dia selalu mobile, dia suka bosan, dan dia pengen melihat tren ke depan dan selalu ada yang baru di situ. Ya saya rasa mungkin secara umum juga lah ya. Mau bisnis, mau bekerja, menurut saya kan ujungnya kan berkarya gitu ya untuk anak-anak muda gitu. Anak-anak muda sekarang ini kan keren-keren lah menurut saya. Jauh sekali dari cara berpikir, cara beraktivitas dibandingkan kita zaman-zaman dulu itu. Ya memang salah satunya sih yang menjadi triggernya kan digitalisasi, kemudian ya lingkungan yang kemudian juga sangat berbeda lah, dan situasi keekonomian sekarang Indonesia juga semakin maju, nggak ada terlalu jauh gapnya dengan negara-negara maju lain. Kalau zaman kita dulu kan beda banget gitu ya. Ya orang keluar negeri aja dulu mungkin bisa dihitung sama jari kalau di kampung kita gitu kan. Ukurannya di kampung di di lingkungan kita gitu. Nah, sehingga menurut saya untuk teman-teman anak-anak muda, fasenya itu menurut saya harus memahami fase awal itu harus jangan pernah mengabaikan proses belajar. Saya menyebutnya yang pertama itu belajar. Belajarlah apa aja. Jadi kalau misalnya lagi memang baru bekerja, baru merintis bisnis, kaitkan dengan hal-hal yang belajar. Belajar itu bukan harus dari buku, bukan dari kampus, bukan dari sekolah, tapi ya kita diskusi gini juga belajar. Dari YouTube juga bisa, Pak. Dari YouTube juga bisa. Dari senior cerita pengalaman tuh belajar. Jadi intinya adalah membuka diri. Membuka diri. Nah, ini penting gitu. Karena di fase itu memahami sesuatu yang baru, menangkap hal yang baru, mencari pengalaman dan lain sebagainya, itu yang saya sebut dengan belajar tadi, itu masih sangat luas kita. Periode itu periode yang memang itu. Nah, tapi pada saat itu jangan belajar terus gitu kan. Mulailah kita kemudian masuk ke fase yang kedua. Menurut saya sudah mulai harus berkontribusi. Jadi apa yang kita milikin ini sudah harus mulai kita kemudian kembalikan lagi. Karena kan kalau kita belajar kan kita bisa dapat dari orang tuh. Ya, fase berikutnya berbagi, sharing, berkontribusi itu bagi, sharing. Nah, yang ketiga menurut saya untuk anak-anak muda, dan jangan lupa harus berprestasi. Karena prestasi itu kan yang membedakan kita nanti. Artinya kalau kita menguasai suatu bidang tertentu, mendalami suatu bidang tertentu, ekspertisnya lebih dari yang lain, kan kita bisa lebih menonjol. Menonjol bukan berarti kita ingin diakui secara sepihak. Bukan, tapi memang itu yang kita bangun gitu loh. Itu yang kita bangun. Iya, itu personal branding kita. Ya itu tadi. Itu ditunjukkan dengan prestasi. Bukan ditunjukkan dengan hal-hal yang lain ya, yang negatif gitu. Orang dengan sangat mudah menilai kita dari prestasi kita kan. Kita nggak usah
ya nggak usah terlalu banyak menjual sesuatu lah. Kalau kita berprestasi, orang mencari kita gitu. Jadi saya rasa sih 3 itu ya. Jadi nomor 1 belajar. Belajarlah. Waktu kamu masih junior, kamu masih kategorinya pemula, jangan sungkan. Jangan kebalik gitu loh. Masih junior, masih pemula, udah merasa sok jago juga gitu kan. Padahal banyak yang lebih. Jadi di situ tuh harusnya tuh kita memahami posisi kita. Kita belajar dulu. Habis itu kita serap berbagi. Ilmu banyak-banyaknya, berbagi. Kita berbagi. Berkontribusi. Yang ketiga harus berprestasi. Harus punya prestasi. Karena kalau nggak punya prestasi, iya nggak beda ya itu. Oke. Itu. Terima kasih Pak Awal. Sama-sama Mas. Biasa sore ini kita nggak sadar ternyata sudah 1 jam. 1 jam ya? Yeah. Dan kita mungkin akan nanti suatu ketika akan perlu koneksi ngobrol dengan yang tadi dijelaskan oleh Pak Awal. Ada airport yang kapsul, ada kapsul hotel. Oh, ada satu lagi yang tadi belum ditanyain. Sebenarnya itu tren dan menjadi trendsetter terbaru. Taksi terbang. Oh, taksi terbang. Ya, jadi ada helikopter, ada helikopter. Bandara Soekarno-Hatta itu sekarang satu-satunya bandara di Indonesia sebagai airport dan sekaligus heliport. Heliport artinya dia punya beberapa helipad dan juga hanggar untuk airport. Jadi di situ ada maintenance-nya, di situ juga ada pergerakan pesawat helikopternya, di situ ada pergerakan penumpangnya dan lain sebagainya. Jadi itu bisa disewa seperti taksi itu dari satu titik ke titik. Betul. Jam-jaman sampai di mana aja? Yang sekarang paling jauh sampai Bandung, Jawa Barat dan sekitar, dan di dalam kota Jakarta. Berapa jam itu, Pak? Berapa menit? Kalau sampai Bandung itu penerbangan dengan heli, itu kurang lebih mungkin sekitar 45 menit sampai 1 jam. Oke. Ya. Kawasan Jawa Barat dan sekitar ya. Dan itu sangat membantu karena apa? Karena kadang-kadang orang dari luar negeri udah pakai private jet nih. Ya. Mungkin dari Singapura kita bisa ukur kan. Itu hanya kurang lebih sekitar 1 jam udah nyampe, 1 jam setengah udah nyampe ya, kayak private jet. Tapi kemudian jadi masalah setelah turun di Soekarno-Hatta, mau ke pusat kota macet. Atau mau ke misalnya pabriknya di Bekasi atau di Kerawang. Nah itu kita menyediakan layanan itu. Itu taksi terbang. Taksi terbang itu bisa ada di landing di kota Jakarta? Banyak. Di mana aja, Pak? Oh, banyak sekali. Di rata-rata di high-rise building kan ada helipadnya. Atau di area terbuka. Mereka lebih dari 20 titik. Ini sudah ada apps-nya yang kita bisa lihat di mana aja. Salah satu mitra kita adalah White Sky Aviation. Oh, yang punya Helicity. Iya, yang punya Helicity. Dia juga sebagai mitra kita yang menyediakan layanan taksi tadi. Ada berapa banyak jumlah armadanya? Kalau sekarang kurang lebih mendekati 10, tapi mereka sedang persiapan sampai 5 tahun ke depan bisa sampai 40-an, sampai 50. Ya tergantung pasar juga kan. Sekarang trafficnya gimana, Pak? Trafficnya memang sifatnya masih terbatas karena kan yang memahami ini yang butuh juga belum tersosialisasi. Tapi saya bilang satu ketika nggak ada bedanya sama GoCar, sama GrabCar, sama Gojek lah. Karena bisa lewat aplikasi dan bisa sharing kan. Itu yang konsep-konsep konsep sharing. Kayaknya harus diajak ngobrol di sini, Pak Awal. Boleh. Iya. Baik, terima kasih Pak Awal. Sama-sama. Semoga tambah sukses dan amin. Tahun depan dan tahun ini sudah mulai recovery. Ya, itu doa kemudian nanti akan ada Lebaran, nanti bisa dioptimalisasi oleh seluruh masyarakat. Insya Allah. Dan mudah-mudahan semuanya jadi aman, tetap sehat, menjaga protokol kesehatan. Baik, oke guys, kita cukup sampai di sini kita ngobrol dengan Pak Awal. Nanti kita pasti akan ketemu Pak Awal lagi di sesi yang lain lagi. Nah, jangan lupa subscribe YouTube genpi.co dan download aplikasinya genpi.co.